Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKM Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKM Parapah pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami selama kami ibadah. Tuhan tolong berkati agar kami mendapat sukacita selama ibadah virtual pada pagi hari ini, berjalan dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan menara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagian nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1-29 dengan berikut nyanyian puji-pujian. Dengan ayat hafalan ayat 21, Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Nah, adik-adik, kembali kita nyanyikan pujian kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu Hom Pila Hom Pimpa. Yesus, Tuhan
Adik-adik, apa yang kamu lakukan saat bangun tidur? Marah-marah karena kaget mendengarkan alarm, ngelamun, cemberut, atau langsung mandi? Jawaban Kristus, salah satu cara agar bisa bangun pagi dengan kondisi hati yang bahagia adalah dengan mengucap syukur. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan lagi untuk menikmati kasih dan anugerahnya hari itu. Kita mengucap syukur karena bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Yesus sendiri punya cara dalam mengawali hari. Sebelumnya, Yesus melakukan pekerjaannya sepanjang hari. Ia bangun pagi dan berdoa dulu. Nah, adik-adik, kalau Yesus saja sudah mengucap syukur dan mengawali harinya dengan berdoa, kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang sama? Mulai sekarang, jangan langsung loncat dari tempat tidur dan beraktivitas waktu bangun pagi. Awali hari dengan doa pagi. Minta Bapa di surga menuntun dan menjaga kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Lalu ketika malam tiba, datanglah kembali padanya. Cerita dan ucapan syukur untuk satu hari yang kamu lalui. Serahkan semua hal yang sudah kamu kerjakan sepanjang hari itu kepadanya. Percayalah, Dia Bapa yang mendengar doamu. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Firman Tuhan ada di hatiku. Kakak undang untuk berdiri. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau bersama-sama membaca firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Pakai terus kami supaya semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 10 dengan perikop hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Adik-adikku, zaman Kristus, tentu kamu tahu siapa Tarsan bukan? Ya, Tarsan adalah tokoh fiktif atau karangan dalam cerita yang sangat populer. Tokoh Tarsan diciptakan oleh seorang pengarang yang bernama Edward Rice Burroughs. Sejak pertama kali buku berjudul Tarzan of the Alps ciptakan, orang-orang di seluruh dunia sangat menyukainya. Dikisahkan Tarzan adalah seorang bayi yang secara tak sengaja dibesarkan oleh kera dan akhirnya menjadi seorang pria yang bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan di hutan. Uniknya, sang penulis sendiri sebenarnya belum pernah menjelajahi benua Afrika. Namun, meski demikian, ia bisa menceritakan tentang suasana dan keadaan alam rimba di Afrika dengan sangat baik dan benar. Bagaimana bisa demikian? Tentu dengan membaca. Ya, dengan membaca kita dapat mengetahui bahwa hal yang jauh dan sulit sekalipun kita bisa mengetahui keadaan berbagai benua meski belum pernah berkunjung ke sana. Hanya dari membaca. Kita juga bisa mengetahui apa yang pernah terjadi selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu dengan membaca sejarah. Kita bisa menguasai berbagai pelajaran dari keterampilan juga dari membaca. Semua orang di dunia patut belajar dan suka membaca, karena membaca sangat bermanfaat bagi kita. Dengan membaca kitab, kita bahkan bisa mengenal Tuhan. Kita bisa jadi tahu apa Tuhan sukai dan tidak sukai dari membaca kitab. Kita jadi tahu bahwa Tuhan sangat sayang pada kita juga dari membaca kitab. Luar biasa ya. Maka dari itulah cintailah membaca. Banyak-banyaklah membaca Alkitab dan buku pengetahuan untuk menambah pengetahuan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan ya. Kakak undang untuk berdiri. Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adik, dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Kita akan menyanyi lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia
untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memohon Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong urapi kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan pertolongan Allah, Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kakak minta adik-adik duduk yang manis dan perhatikan, dengarkan kakak dengan baik-baik ya. Kakak akan mulai ceritanya. Adik-adik, tentu kalian tidak asing lagi dengan tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Kita tahu Ayub adalah gambaran seorang yang saleh dan jujur. Ia adalah nabi yang sangat taat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri membanggakan kesalehan dan kejujuran Ayub di depan iblis. Itu bisa adik-adik lihat dalam kitab Ayub pasal 18. Nah, hingga pada suatu ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub atas permintaan iblis itu sendiri, untuk mengetahui sampai mana sih iman Ayub pada Tuhan. Ayub dicobai dengan bisul yang bernanah dan meradang. Badannya gatal-gatal, kulit wajahnya pun menjadi rusak, dan banyak lagi. Pokoknya mengerikan ya adik-adik. Coba kalian bayangkan adik-adik, saat kalian digigit nyamuk saja, pasti bekasnya bentol-bentol dan terasa gatal. Apalagi seperti penyakit yang Ayub alami. Bahkan istrinya Ayub sampai meminta kepada Ayub supaya Ayub mengutuk Tuhan atas apa yang dideritanya. Soal itu, apakah Ayub melakukannya? Apakah Ayub lalu mengutuk Tuhan? Tidak ya adik-adik, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tetap bertahan pada kesalehannya. Ayub bilang kepada istrinya, "Masa sih kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruknya?" Wah, adik-adik, luar biasa ya iman yang dimiliki Ayub. Bahkan di dalam sakit, dalam penderitaannya, ia tetap memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, belum selesai sampai di sini. Cobaan lain yang datang pada Ayub antara lain adalah kematian semua anak-anaknya, habisnya harta bendanya, dan badannya hancur digerogoti penyakit kulit. Nah, adik-adik, di sini apakah Ayub mengutuk Tuhan? Tidak ya adik-adik, ia tetap bertahan pada imannya kepada Tuhan. Ayub tetap menjadi pribadi yang saleh dan jujur dalam kesulitan dan penderitaannya yang silih berganti. Apakah kesalehan dan ketaatannya sia-sia? Tentu tidak ya adik-adik. Justru karena kesalehan dan ketaatannya, maka Ayub berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan penderitaan Ayub. Bahkan Ayub semakin diberkati berlipat ganda oleh Tuhan dari apa yang dimiliki olehnya sebelumnya. Adik-adik semua, Ayub adalah teladan yang luar biasa bagi hidup kita di masa sekarang ini. Biarpun dalam kesakitan, kesulitan, dan penderitaan di dunia ini, biarlah mulut kita tetap memuliakan Tuhan. Apapun saat ini yang adik-adik alami, biarlah kita semakin taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, adik-adik pasti merasa jenuh, pasti merasa bosan dengan keadaan yang begitu-begitu saja, yaitu segala sesuatu dibatasi. Sekolah dibatasi, berlibur juga tidak bisa, bermain bersama teman-teman juga tidak bisa, bahkan untuk sekolah minggu juga tidak bisa seperti tatap muka pada
tahun-tahun yang lalu. Bahkan bergereja di beberapa tempat juga masih belum diizinkan untuk beribadah bersama. Namun apapun yang terjadi, biarlah kita tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia seperti teladan yang dilakukan oleh Ayub, di mana kita tidak menyalahkan, bahkan mengeluh pada Tuhan, dan tetap percaya bahwa di balik semua hal yang kita alami, baik itu baik, baik itu buruk, kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita semua, ya adik-adik. Nah, sama seperti berkat berlipat ganda yang diterima Ayub setelah penderitaannya, demikian pula kita percaya Tuhan juga akan menyediakan berkat-berkat, baik itu berupa kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kita melewati situasi pandemi COVID-19 ini yang pastinya akan berlalu ketika kita mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, tugas kita sekarang adalah berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang saleh, jujur, taat dan setia pada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa di balik itu semua Tuhan sudah menyediakan rencana yang terbaik, walaupun kita tidak mampu untuk menyelami pikiran Tuhan itu sendiri. Adik-adik yang terkasih, mari semakin mendekatkan diri pada Tuhan, makin rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan bukan semakin menjadi malas atau menjauhi Tuhan seperti mengabaikan sekolah minggu, tidak mau berdoa dan tidak mau baca firman Tuhan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Nah, kiranya kita semua dimampukan untuk meneladani Ayub menjadi anak-anak yang saleh, jujur, taat dan setia pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Nah, adik-adikku, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya, dan kami menyadari bahwa bukan karena kuat dan gagahnya kami sebagai manusia, namun semata-mata hanya karena kasih dan kuasa pertolongan-Mu saja Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa melakukan firman-Mu. Kami pun berdoa untuk dunia dan terkhusus negeri ini agar dapat menghadapi dan melewati pandemi COVID-19 ini, dan kiranya Tuhan berkenan memulihkan dunia terkhususnya negeri kami ini agar kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya apa yang telah kami berikan besar kecilnya persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Ajarku Mengerti.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, jawaban Kristus, rasa lapar timbul ketika bahan gizi tertentu dalam darah kita hilang. Ketika lapar, tubuh sesungguhnya tidak menginginkan jenis makanan tertentu, melainkan hanya makanan. Jadi seharusnya kita tidak perlu pilih-pilih makanan. Kalau perlu kita lapar, ya memang benar. Namun masing-masing kita juga punya selera makanan yang berbeda-beda. Ada yang langsung berselera ketika melihat makanan pedas, ada juga yang tidak. Nah, berapa lama manusia hidup tanpa makan? Kenyataan membuktikan bahwa manusia bisa bertahan hidup tanpa makan sampai 10 hari, tanpa minum 3 hari. Tapi jangan lantas kamu mogok makan sampai berhari-hari ya. Soalnya, kalau tubuh tidak mendapatkan makanan, kita akan menjadi lemas dan bisa-bisa jatuh sakit. Jagoan Kristus, bukan hanya tubuh jasmani kita yang perlu makanan. Tubuh rohani kita pun memerlukan makanan. Makanan tubuh rohani adalah firman Tuhan yang setiap hari kita baca dan renungkan. Agar rohani kita sehat dan kuat, kita harus rutin bersaat teduh dan berdoa. Walaupun kadang-kadang kita merasa jenuh atau malas melakukannya. Sama seperti kita malas makan, tubuh jadi lemas dan rentan penyakit. Begitu juga bila rohani kita tidak diberi makanan tertentu. Kita mudah diserang iblis dengan godaan berbuat dosa. Sudah rutinkah kamu beri makan tubuh rohanimu? Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau siapkan, yang Engkau berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah Minggu PKE Parapak untuk senantiasa mau mengucap syukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak-Mu, berkatilah sekolahnya, berkatilah masa depannya, berkatilah kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi Allah Peduli. Adik-adik Kakak undang untuk berdiri.
Selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. 1. Menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.